Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di tengah hutan, ada sebuah jalan tua yang jarang dilewati orang. Jalan itu dikenal dengan nama jalan tanpa pulang, karena konon kabarnya siapapun yang melewatinya tidak akan pernah kembali. Namun, legenda ini tidak pernah benar-benar dibuktikan, dan orang-orang hanya menyebutnya mitos belaka. Pada suatu hari yang cerah, Rudy, seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah, memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke kota besar di luar daerahnya. Ia memilih untuk menghindari jalur utama dan mencari jalan pintas melalui jalan tanpa pulang. Meski banyak yang memperingatkannya untuk tidak melaluinya, rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk tetap melanjutkan niatnya. Rudy ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah kebohongan. Dengan membawa sepeda motor dan berbekal peta lama, Rudy memulai perjalanannya di pagi hari. Jalan yang ia lewati tampak sepi. Hanya ada desiran angin yang menyapu dedaunan kering di sepanjang jalanan. Beberapa kilometer pertama masih terasa biasa saja, namun semakin jauh ia melaju, suasana semakin berubah. Langit mulai terlihat mendung, dan udara terasa dingin meski waktu masih menunjukkan siang hari. Di sisi jalan, terdapat hutan lebat yang tak pernah tampak berujung. Tiba-tiba, Rudy merasa ada yang aneh. Dia merasa seperti dia sedang diawasi, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitar. Rudy mempercepat laju motornya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya perasaan sesaat. Namun, semakin dalam ia memasuki hutan, semakin gelap jalanan itu menjadi, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, seperti bisikan yang sangat pelan, namun jelas bisa ia dengar. Saat dia melewati sebuah tikungan tajam, motor Rudy mendadak mati. Ia mencoba menyalakannya kembali, tetapi mesin itu tidak mau hidup. Di sekelilingnya hanya ada keheningan dan suara angin yang berdesir. Rudy mencoba untuk tetap tenang, namun rasa takut mulai menguasainya. Ia berusaha menuntun motornya ke sisi jalan, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu. Tiba-tiba, di depan matanya muncul sebuah rumah tua yang tampaknya sudah lama tidak dihuni. Rumah itu berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman lain. Pintu rumah terbuka sedikit, dan dari dalam terlihat cahaya samar. Rudy merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk mendekat. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia melangkah maju. Sebelum ia sempat mengetuk pintu, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh keluar dari dalam. Lelaki itu menatap Rudy dengan mata tajam dan berkata, "Apa yang kau cari di sini, nak?" Suaranya dalam dan berat, seperti ada sesuatu yang tersembunyi dalam setiap kata yang diucapkannya. Rudy merasa cemas, namun ia tetap menjawab, "Motorku mogok. Saya hanya ingin mencari bantuan." Lelaki tua itu tidak langsung merespons. Ia memandang Rudy sejenak, kemudian mengangguk pelan. "Kau harus berhati-hati, nak. Jalan ini bukan jalan biasa. Banyak yang sudah tersesat dan tidak pernah kembali. Kau akan tahu apa yang kutanyakan padamu nanti." Dengan kata-kata yang membingungkan itu, lelaki tua itu melangkah mundur ke dalam rumah. Rudy, meski masih ragu, memutuskan untuk mengikuti. Bagaimanapun, ia tak punya pilihan lain. Namun, ketika ia masuk, ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Rudy melangkah ke dalam rumah tua itu dengan hati berdebar. Begitu memasuki ruangan, ia merasakan udara yang dingin dan lembab, seakan rumah itu tidak pernah disentuh sinar matahari. Di dalam, hanya ada beberapa perabotan tua yang tampak berdebu. Sebuah meja kayu besar yang terletak di tengah ruangan dengan 2 kursi, serta rak-rak kayu yang penuh dengan buku-buku yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Tak ada cahaya lain selain dari lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan, memberikan cahaya redup yang menambah kesan misterius. Lelaki tua itu duduk di salah satu kursi dan menatap Rudy dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau tahu, nak," kata lelaki itu dengan suara serak, "jalan tanpa pulang bukan sekadar jalan biasa. Ia adalah perantara antara dunia kita dan dunia yang lain." Rudy yang awalnya hanya berharap mendapatkan bantuan untuk motornya, kini merasa semakin bingung dan cemas. Maksudnya apa?
"Pak, saya cuma butuh pertolongan. Motor saya mogok dan saya nggak tahu harus bagaimana," jawab Rudy, berusaha menjaga ketenangannya. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Rudy dalam keheningan, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu yang penting. Kemudian, ia berdiri dan membuka sebuah lemari kayu tua. Dari dalam lemari itu, ia mengambil sebuah kotak kayu kecil yang sudah terlihat sangat usang. Kotak itu tampak sangat berat, dan begitu lelaki itu meletakkannya di meja, Rudy bisa merasakan hawa yang berbeda, seolah ada sesuatu yang sangat kuat terkandung di dalamnya. "Kotak ini," kata lelaki tua itu pelan, "adalah kunci untuk keluar dari jalan ini, tapi hanya jika kau tahu bagaimana menggunakannya." Rudy yang masih kebingungan, mendekat untuk melihat lebih jelas. "Kunci untuk keluar? Maksud Bapak, keluar dari sini?" tanya Rudy ragu. Jalan ini tidak hanya membawa orang-orang ke tempat yang tidak mereka kenal, tapi juga membawa mereka menuju ujian. Setiap orang yang lewat harus menghadapi pilihannya sendiri. Jika kau ingin keluar dengan selamat, kau harus bisa memahami apa yang ada di dalam kotak ini, jawab lelaki itu dengan serius. Namun, tidak semua orang yang membuka kotak ini akan kembali. Itu adalah harga yang harus dibayar. Rudy merasa semakin gelisah. Ia hanya ingin meninggalkan tempat ini dan melanjutkan perjalanan. Namun sesuatu dalam dirinya terasa menarik untuk mengetahui lebih lanjut. "Apa yang ada di dalam kotak itu, Pak?" tanyanya. Lelaki tua itu menghela napas panjang dan menatap Rudy dengan pandangan yang penuh makna. "Di dalam kotak itu ada jawaban, Nak. Tapi jawaban itu akan mengungkapkan lebih banyak dari yang kau bayangkan. Ada sesuatu yang kau lupakan, dan hanya melalui kotak ini kau bisa mengingatnya. Namun, hati-hati. Ada banyak hal yang tidak bisa diterima oleh pikiran manusia." Rudy terdiam, berusaha memahami apa yang sedang dikatakan lelaki tua itu. Ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh dalam pertemuan ini, namun ia tidak bisa menjelaskan mengapa ia merasa harus tetap berada di sini. Lelaki tua itu akhirnya membuka kotak tersebut dengan gerakan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah gulungan kertas kuno yang sudah menguning. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka gulungan itu perlahan-lahan. "Inilah yang akan membawamu pada pilihan yang akan mengubah segalanya," katanya pelan. "Baca dan lihat apa yang ada di sana." Rudy, meskipun masih ragu, akhirnya mengambil gulungan kertas itu dari tangan lelaki tua tersebut. Kertas itu terasa dingin dan keras, seolah-olah telah ada di sana selama berabad-abad. Begitu Rudy membuka gulungan itu, tulisan-tulisan misterius yang tampak seperti simbol-simbol kuno mulai terungkap. Namun, ada satu kalimat yang jelas terbaca, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. "Jangan pernah berjalan lebih jauh, karena yang kau cari tidak akan pernah kau temukan." Kata-kata itu membuat Rudy merasa seperti ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengancam. "Apa ini, Pak? Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara gemetar. Lelaki tua itu menatap Rudy dengan tatapan yang kosong. "Itu adalah peringatan, Nak. Peringatan untukmu agar tidak terus berjalan. Jika kau melanjutkan perjalananmu, jalan ini akan membawa lebih dari sekadar kehilangan. Kau akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya kau temui." Rudy merasa seakan-akan waktu berhenti sejenak. Ada rasa takut yang menyelimuti hatinya, tetapi rasa penasaran yang lebih kuat membuatnya merasa bahwa dia harus melanjutkan perjalanan ini, terlepas dari peringatan itu. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanya Rudy akhirnya, suaranya penuh keteguhan. Lelaki tua itu menatapnya lama. "Kau harus memutuskan, Nak. Jalan tanpa pulang ini tidak akan melepaskanmu kecuali kau tahu apa yang benar-benar kau cari. Ingat, kadang-kadang yang kita cari bukanlah yang kita butuhkan." Dengan berat hati, Rudy menyimpan kembali gulungan kertas itu dalam kotak dan bangkit. "Terima kasih atas peringatanmu, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Namun, saat ia berbalik untuk meninggalkan rumah itu, ia merasa sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ketika ia melangkah keluar, dunia di luar tampak berbeda. Sepertinya tidak ada jalan kembali. Jalan yang sebelumnya sudah ia lewati kini tampak tertutup,
Dan Rudy merasa seperti telah memasuki dunia yang lain. Dunia yang jauh lebih gelap dan penuh misteri dari yang pernah ia bayangkan. Rudy melangkah keluar dari rumah tua itu. Namun dunia di luar tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hutan yang tadinya tampak alami kini berubah menjadi gelap dan penuh dengan kabut tebal yang menyelimuti jalan. Langit yang tadinya terang, kini sudah dipenuhi awan hitam yang bergerak cepat. Seolah-olah cuaca itu sendiri menanggapi keteguhan hatinya untuk melanjutkan perjalanan. Dengan langkah cemas, ia kembali mendekati motornya yang masih tergeletak di pinggir jalan, berharap bahwa mesinnya bisa kembali hidup. Namun, meski ia mencoba menyalakan motor itu berkali-kali, tetap saja tidak ada reaksi. Rudy merasa tak berdaya. Ketika ia menatap sekeliling, hutan semakin mencekam, seakan-akan mulai merangkulnya dengan kegelapannya yang tak terduga. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Rudy berbalik dengan cepat. Matanya mencari-cari sumber suara yang semakin dekat. Seorang perempuan muda dengan pakaian usang dan wajah pucat muncul dari balik kabut. Matanya kosong, dan ekspresinya tak menunjukkan perasaan apapun. Perempuan itu berhenti tepat di depan Rudy, lalu menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. "Apa yang kau cari di sini?" tanyanya. Suaranya serak dan teredam, seperti datang dari jauh. Rudy terkejut, hampir terjatuh karena ketakutan. Saya hanya ingin keluar dari sini," jawabnya dengan terbata-bata, mencoba untuk menjaga ketenangan. "Motor saya mogok. Saya ingin kembali ke jalan utama." Perempuan itu terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin. "Tidak ada jalan utama lagi. Jalan tanpa pulang sudah memilihmu. Nak, tidak ada yang bisa kembali setelah melewati batas ini." Rudy merasa seakan-akan waktu berhenti. Kata-kata perempuan itu menggema di pikirannya, dan seiring dengan itu, sebuah rasa takut yang mendalam mulai menjalari tubuhnya. Dia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Hatinya berdebar kencang, namun dia mencoba untuk mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu tahu tentang jalan tanpa pulang?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah perlahan mendekat, dan Rudy bisa merasakan hawa dingin yang datang bersamanya. "Aku adalah salah satu dari mereka yang tersesat di jalan ini," jawab perempuan itu akhirnya. Suaranya terdengar lebih dalam dan penuh penderitaan. "Dulu, aku seperti kamu, percaya bahwa aku bisa kembali setelah melewati tempat ini. Tapi sekarang, aku tidak tahu berapa lama sudah aku terperangkap di sini." Rudy merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan wanita itu. Ada sesuatu yang sangat tidak manusiawi dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa semua ini terjadi? Tanya Rudy dengan suara yang hampir tak terdengar. Perempuan itu memejamkan matanya, seolah mencoba mengingat sesuatu yang sangat lama. Jalan ini adalah penghubung antara dunia kita dan dunia yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Semua yang tersesat di sini adalah jiwa yang tak pernah menemukan kedamaian. Kami tidak pernah bisa kembali ke dunia asal kami. Kami tetap ada di sini, terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak pernah berakhir. Rudy mulai merasa cemas. Matanya tak lepas dari perempuan itu. "Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan terjebak di sini selamanya?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Kau punya pilihan, seperti yang dimiliki setiap orang yang datang ke sini. Tetapi pilihan itu akan menguji segalanya. Kau harus menentukan apakah kau akan menerima takdirmu atau melawan jalan ini. Tapi ingat, nak, tak semua orang bisa melawan takdirnya." Rudy merasa seluruh tubuhnya terasa lemas. Namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. "Saya tidak akan menyerah. Saya harus keluar dari sini." Perempuan itu tersenyum sedih, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut tebal, meninggalkan Rudy yang kini lebih bingung dan ketakutan dari sebelumnya. Ia mulai merasakan betapa dalamnya jalan ini mengikatnya. Seakan setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari dunia yang ia kenal. Dengan tekad yang semakin bulat, Rudy berjalan kembali ke arah motornya. Dia tahu, di luar sana masih ada kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, saat ia mengalihkan pandangan ke jalan yang membentang di depannya,
ia melihat sesuatu yang tak ia duga. Di ujung jalan, ada sebuah sosok yang berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan yang tak bisa ia mengerti. Sosok itu adalah seorang pria muda dengan pakaian modern, tampak seperti orang biasa. Namun, ada sesuatu yang sangat tidak tepat dalam cara dia berdiri di sana, seolah-olah dia juga terjebak di jalan ini. "Kau juga?" tanya Rudy, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria itu mengangguk pelan. "Aku sudah lama terjebak di sini," jawabnya dengan suara yang berat. "Kau bukan orang pertama yang datang, dan kau tidak akan menjadi yang terakhir." Rudy merasa seakan ada beban besar yang menimpanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Dalam kebingungannya, sosok pria itu berjalan mendekat dan berkata, "Kita hanya punya satu pilihan, Nak. Menerima kenyataan bahwa kita terjebak di sini, atau melawan dengan konsekuensi yang mungkin tidak kita inginkan." Rudy merasa kebingungannya semakin mendalam. Jalan ini bukan hanya sekadar sebuah tempat. Jalan ini adalah sebuah ujian, dan ujian itu baru saja dimulai. Rudy terdiam sejenak, meresapi kata-kata pria yang tampaknya sudah lama terperangkap di jalan ini. Sosok pria itu tampak lebih tenang daripada dirinya, namun di balik ketenangannya, Rudy bisa melihat sorot mata yang penuh dengan rasa putus asa. Rudy merasa seolah berada di persimpangan jalan yang menentukan nasibnya. Apakah ia akan menyerah dan menerima kenyataan bahwa ia terperangkap di dunia yang aneh ini? Ataukah ia akan melawan dan mencoba mencari jalan keluar, meskipun konsekuensinya tak terbayangkan? Saya tidak bisa menyerah," gumam Rudy, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Saya harus keluar dari sini." Pria itu mengangguk pelan, namun matanya tampak kosong. Begitulah kebanyakan orang berpikir. Nak, mereka semua ingin keluar, ingin kembali ke kehidupan mereka. Tapi hanya sedikit yang bisa melakukannya. Jalan ini akan menguji segalanya, bahkan jiwa mereka yang paling kuat sekalipun. Ada harga yang harus dibayar. Rudy menatap pria itu dengan penuh tanya, tetapi tidak bertanya lagi. Ia tahu bahwa apapun yang pria itu katakan, ia harus mengambil langkahnya sendiri. Melihat ke jalan yang terbentang di depannya, Rudy merasakan sesuatu yang aneh. Jalan itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seolah-olah semakin lama ia berada di sini, semakin banyak hal yang berubah, semakin banyak kekuatan yang mengikatnya. "Jika kau ingin melawan," kata pria itu setelah beberapa saat terdiam, "maka kau harus melewati ujian terakhir. Hanya dengan melewati ujian ini, kau bisa kembali. Tetapi ingat, itu bukan sekadar ujian fisik. Ini ujian dari dalam dirimu sendiri." Tanpa banyak bicara, pria itu mulai berjalan menjauh. Langkahnya semakin lama semakin cepat. Rudy merasa sebuah dorongan kuat untuk mengikuti pria itu. Namun saat ia hendak melangkah, kabut di sekitar jalan semakin tebal dan mencekam. Ia hampir bisa merasakan hawa dingin yang menembus hingga ke tulang. Rasanya, ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa begitu nyata. Rudy mengambil napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju. Ia tidak bisa mundur. Apa yang sudah ia alami, pertemuan dengan lelaki tua, peringatan-peringatan aneh, dan perasaan asing yang mencekam, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar menunggunya. Sesuatu yang harus ia hadapi, apapun itu. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di udara, memecah keheningan yang menyesakkan. Suara itu datang dari semua arah, seakan-akan berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kau telah melewati batas, Rudy. Tidak ada jalan pulang. Setiap pilihan yang kau ambil di sini akan membentuk nasibmu." Suara itu terasa sangat akrab, seolah datang dari dalam pikirannya sendiri. Namun, Rudy tidak tahu apakah itu suara nyata atau hanya ilusi dari tempat ini. Ia mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rudy bergegas berjalan, mengikuti jejak pria yang telah menghilang ke dalam kabut tebal, berharap bahwa ia bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang bergejolak dalam dirinya. Beberapa langkah lebih jauh, Rudy tiba di sebuah tempat yang terasa sangat aneh. Sebuah jembatan kayu tua melintasi sungai yang airnya tampak hitam pekat, seperti tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Di ujung jembatan,
Ada sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu, dengan simbol-simbol kuno yang terpahat di setiap sudutnya. Gerbang itu tampak seperti pintu menuju dunia yang sama sekali berbeda. Rudy merasa sesuatu yang sangat berat menekan dadanya saat ia mendekati gerbang itu. Ada perasaan bahwa gerbang itu adalah pilihan terakhir. Pilihan yang akan mengakhiri perjalanannya atau membawanya pada perjalanan yang jauh lebih gelap. Ia melihat kembali ke belakang, berharap menemukan petunjuk atau tanda apapun. Namun, jalan yang ia lewati kini telah hilang dalam kabut tebal, dan tidak ada jejak yang tersisa. Rudy berdiri di depan gerbang, merasa sangat kecil di hadapan kekuatan misterius yang menguasai tempat ini. Ia bisa merasakan kekuatan yang besar, sesuatu yang tak bisa ia ukur dengan logikanya. Gerbang itu seolah memanggilnya, menariknya untuk melangkah lebih jauh. Dengan hati yang berdebar-debar, Rudy akhirnya memutuskan untuk melangkah maju. Begitu kakinya menjejakkan diri di atas jembatan kayu, suara-suara bisikan kembali terdengar, semakin jelas, semakin mendalam. Suara-suara itu semakin mendesak, seolah berusaha menguji keteguhannya. Jalan ini bukan untukmu, Rudy. Kau tidak siap untuk apa yang ada di sana. Rudy menggertakkan giginya dan melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus menghadapi apapun yang ada di depan. Begitu ia melewati gerbang itu, dunia seakan berubah dalam sekejap. Semua yang ada di sekelilingnya mulai berputar. Seakan-akan ruang dan waktu tidak lagi berlaku di tempat itu. Ia tidak tahu berapa lama ia berjalan, atau kemana arah langkahnya. Namun, ada satu hal yang pasti, jalan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia hanya bisa berharap, bahwa setelah semua ini, ia bisa kembali ke dunia yang ia kenal. Tapi, apakah benar ada jalan pulang setelah melewati perjalanannya?